Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang duet maut dari Persib Bandung. Dua pemain dari Persib Bandung yang bermain di lini tengah. Pemain pertama yaitu Maklok yang baru saja bergabung ke Persib Bandung, dan pemain kedua yaitu Mohamed Rashid yang juga baru saja bergabung ke Persib Bandung. Kita tahu bahwa Persib punya masalah dengan daya jelajah mereka di lini tengah pada saat mereka bermain di Piala Menpora lalu. Kita tahu mereka sempat lolos ke final tapi akhirnya tidak bisa menjadi juara. Beberapa kali saya menegaskan dalam beberapa konten dari Persib Bandung saat mereka bermain di Piala Menpora bahwa kesulitan Persib itu adalah untuk mengatasi agresivitas dari para pemain tim lawan mulai dari lini tengah. Karena memang mereka kehilangan Omid Nazari. Dan ternyata sebelum Liga 1 musim ini dimulai, Maklok bergabung dan kemudian diikuti oleh Rashid. Jadi memang saya pikir Coach Robert Rene Alberts ini sudah memahami apa yang diperlukan oleh Persib Bandung, yaitu kekuatan di lini tengah. Saya nonton pertandingan antara Persib versus Barito, teman-teman. Dan saya juga membaca begitu banyak request dari teman-teman yang meminta saya mereview pertandingan tersebut. Tetapi menurut saya, teman-teman, dalam 2 atau 3 pertandingan ke depan, akan sulit untuk bisa kita menilai bentuk permainan dari sebuah tim. Karena kita tahu semua tim yang berkompetisi di Liga 1 sudah lama tidak bermain sepak bola profesional, di mana mereka perlu bermain sekarang di liga yang durasinya cukup panjang. Sebelumnya memang tim-tim ini juga bermain di Piala Menpora, tapi turnamen itu kan beda. Turnamen itu seperti lomba jarak pendek. Jika sistem liga kompetisi, maka kita tahu bahwa durasinya lebih panjang. Artinya jika liga itu seperti lomba maraton, akan ada puluhan pertandingan. Para pemain perlu menjaga kebugaran mereka. Jangan lupa kita masih di tengah pandemi. Dan juga para pemain perlu membentuk chemistry yang baik. Yang saya perhatikan dari semua pertandingan di pekan pertama Liga 1, ya semua tim belum bermain rapi. Dan itu wajar saja, karena mereka sudah lama tidak bermain secara bersamaan. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa hasil-hasil di Piala Menpora itu tidak terlalu signifikan atau berpengaruh kepada tim-tim yang sekarang bertanding di Liga 1. Dan bisa kita lihat kan bahwa semua tim mengalami kesulitan untuk mendapatkan, untuk menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Dan saya pikir setelah 2 atau 3 pekan baru kemudian kita akan bisa melihat bentuk permainan dari sebuah tim. Dan setelah pekan ketiga baru saya akan memulai preview dan juga review sebuah pertandingan dari Liga 1. Namun, sesekali saya akan membuat konten tentang para pemain yang bermain di Liga 1. Dimulai tentu dengan duet maut dari Persib Bandung di lini tengah ini. Yang saya perhatikan bahwa chemistry di antara Maklok dan juga Rashid di game pertama mereka, di sebuah pertandingan resmi yang kompetitif, sudah bagus. Tapi bisa lebih bagus lagi. Kenapa saya katakan bagus? Karena saya tidak melihat kedua pemain ini clash atau berbenturan di lini tengah. Jadi Klok sudah memahami tugas dia itu apa. Rashid sudah memahami tugas dia itu apa di atas lapangan. Jika Klok sebagai breaker, sebagai juga pemain yang perlu sesekali maju, maka Rashid perlu lebih mobile lagi. Harus lebih banyak mendekati kotak penalti pertahanan tim lawan. Seperti yang dia lakukan lawan Barito Putra. Karena berkali-kali kita lihat bahwa Rashid itu lebih fokus untuk memberikan passing, melakukan pergerakan tanpa bola, dan juga untuk melakukan gerakan-gerakan cepat ke arah pertahanan tim lawan. Sedangkan Maklok lebih berkonsentrasi untuk mengawal lini tengah, agar para pemain Barito tidak bisa melakukan counter yang cepat. Dan juga beberapa kali dia perlu melakukan tackling-tackling yang keras untuk merebut bola dari kaki para pemain Barito. Jika ada pelanggaran ya itu wajar saja karena memang Maklok adalah breaker. Tapi Maklok saya tidak melihat sebagai defensive midfielder di Persib, tapi dia sebagai holding midfielder. Karena sesekali juga dia maju untuk membantu serangan dari Persib. Artinya Persib ini tidak hanya mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap. Jika hanya mengandalkan dari kedua sektor sayap, hanya mengandalkan Freds dan juga Febri, maka itu saya pikir akan mudah terbaca. Maka itu, jika kita perhatikan,
aliran serangan dari Persib itu juga dibangun dari tengah melalui Rashid. Jadi Rashid ini seperti deep lying playmaker. Walaupun dia banyak bergerak, tapi sekali dia memberikan umpan, ya kita bisa perhatikan bahwa umpan tersebut akurat. Dan juga beberapa kali dia bisa bekerja sama bersama Febri dan juga Freds Butuan. Yang menjadi masalah justru saya perhatikan di Persib pada saat Febri atau juga Freds coba untuk memberikan end passing. Seringkali passing mereka tidak akurat atau bisa diblok. Tapi pada saat Rashid memberikan passing, ya kita bisa perhatikan bahwa lebih sering akurat. Apakah itu umpan terobosan atau umpan ke salah satu sektor sayap seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi memang pemain ini merupakan pemain yang vital bagi Persib Bandung dalam urusan membangun serangan, sedangkan Klok adalah pemain yang vital juga dalam urusan memfilter serangan dari tim lawan. Artinya dia merupakan lapisan pertama sebelum para pemain tim lawan itu coba menerobos ke lini pertahanan Persib. Maka itu lini pertahanan Persib solid, tapi dalam urusan menciptakan peluang juga tidak mudah bagi para pemain Persib untuk menciptakan peluang yang berbahaya atau clean shot on target. Dan memang sih ada tendangan Maklok ya yang terkena Mister Gawang. Kemudian ada juga tuh gol dari Rashid yang dianulir, padahal itu kan adalah gol. Nah, saya pikir juga sudah waktunya sekarang bahwa diaplikasikan teknologi VAR di Liga Indonesia. Ya, saya pikir sudah penting saat ini ada sebuah terobosan yang dilakukan untuk bisa mengaplikasikan VAR. Ya mungkin bukan musim ini, tapi musim depan. Yang mulai musim ini sudah mulai dipelajarin dan juga coba untuk dibuat infrastrukturnya agar musim depan Liga 1 sudah bisa menggunakan VAR. Sangat penting teman-teman agar tidak ada tim yang merasa dirugikan. Dan juga kita lihat bagaimana Coach Robert Rene Alberts melakukan pergantian pemain yang memang dibutuhkan. Dan coba kalian perhatikan, dia melakukan pergantian pemain di mana? Di kedua sektor sayap. Freds ditarik, kemudian Febri juga ditarik, ada Esteban Vizcara yang masuk. Ya kan, dan kita lihat Beckham Putra juga masuk. Beckham Putra juga bermain baik, tendangannya juga terkena tiang gawang. Karena memang saya pikir Coach Robert Rene Alberts juga bisa melihat bahwa kesulitan Persib itu adalah untuk memberikan final pass. Saya belum melihat ada chemistry yang baik antara Ezra dan juga Wander Luiz. Saya pikir dibutuhkan Castillon untuk segera bermain bagi Persib. Jika Castillon bermain, yang saya ingat tuh, duet ini dinamakan duet gelis ya. Betul, duet gelis ya, Jeffrey dan juga Wander Luiz. Saya pikir jika dua pemain ini bisa bermain lagi secara bersamaan, nah Persib akan lebih banyak bisa menciptakan peluang. Walaupun Ezra juga masih punya waktu untuk berkembang di Persib Bandung. Tapi lagi-lagi perlu saya tegaskan bahwa peran dari Rashid dan juga Maklok di lini tengah ini sangat vital bagi Persib. Dan Coach Robert Rene Alberts memang melakukan sebuah perubahan besar di Persib musim ini. Tidak seperti musim lalu. Jika teman-teman perhatikan bahwa para pemain Persib itu bisa lebih lama menahan bola di tengah. Tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Itu yang tentu membuat kita menikmati jalannya pertandingan. Jadi mereka perlahan-lahan mencoba masuk ke pertahanan dari Barito. Barito juga menurut saya bermain bagus. Mereka bertahan secara benar dan baik. Maka itu Persib tidak bisa mencetak gol melalui open play. Tapi akhirnya Maklok bisa mencetak gol melalui tendangan bebas menit keberapa tuh? 85 atau 86 ya. Nah itu dia mencetak gol yang indah. Ada peran juga dari Vizcara yang melakukan pergerakan seolah-olah dia coba untuk menyundul bola tapi memang miss. Dan itu menyulitkan Riyandi untuk bisa menangkap bola tersebut. Dan Persib akhirnya bisa menang dengan skor 1-0. Yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini bahwa lini tengah itu adalah magic circle. Atau adalah lini tengah yang memang perlu dikuasain. Karena jika lini tengah tersebut sudah dikuasain, maka akan lebih mudah lagi bagi sebuah tim untuk bisa mengontrol, mendominasi pertandingan dan juga mengatur irama permainan. Itulah yang dilakukan Persib Bandung. Mereka mengatur tempo. Tidak bermain terlalu cepat yang bisa menguras tenaga para pemain, tetapi mereka bermain dengan pola yang jelas. Yaitu menahan bola dulu, bermain dulu di tengah. Kita lihat beberapa kali interchange passing antara Klok dan juga Rashid begitu baik, yang juga membuat mereka bisa bermain sehati di atas lapangan. Nah, saya pikir ini adalah sebuah kemajuan yang perlu dipertahankan oleh Persib Bandung karena tidak mudah untuk memainkan bola terlalu lama di lini tengah, tetapi para pemain Persib bisa lakukan itu karena ada kehadiran Maklok dan juga Rashid. Rashid juga saya lihat nih pemain yang bagus ya, bahwa artinya dia punya insting yang luar biasa dalam urusan mencetak gol. Beberapa kali juga dia coba untuk melepaskan tendangan ke arah gawang dari Riyandi walaupun memang tidak berhasil.
Dan juga satu hal yang unik, bahwa muka Rashid itu mirip saya, kan yang kalian semua pada tag itu yang rame-rame. Padahal saya kenal pun enggak dengan dia kan, ya gak apa-apa, mudah-mudahan ya. Nanti saya bisa bertemu juga dengan Rashid, karena saya suka pemain ini. Kontrol bolanya bagus, dia tidak terburu-buru dalam urusan memberikan umpan, dan juga Mark Locke yang walaupun bermain keras tapi tidak kasar, itu sangat penting. Perlu menjaga etika di atas lapangan, jangan sampai juga mencelakain pemain dari tim lawan kan. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak perlu dilakukan di atas lapangan, apalagi masih awal musim, sudah lama tidak bermain. Jadi well done for Persib Bandung, mereka bisa menang dengan skor 1-0, dan saya pikir bahwa kunci permainan Persib itu berada di lini tengah. Jika ada tim yang ingin mengalahkan Persib, maka mereka pun harus setangguh seperti Persib Bandung di lini tengah. No hit, only football, salam sepak bola.